Baik, hari ini kita akan belajar tentang surga dan neraka. Kita baca dulu bukunya. Nah, ini ya. Setiap manusia akan mengalami kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan di dunia ini adalah yang sekarang sedang kita jalani ya. Kita ini sekarang sedang hidup di dunia. Ini adalah sementara saja. Karena manusia nanti akan meninggal. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Termasuk juga manusia ya, manusia akan meninggal. Berarti kehidupan di dunia itu sementara saja. Nah, setelah itu dia akan hidup di alam barzah atau alam kubur sampai saatnya hari kiamat tiba. Nah, jadi orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita itu mereka hidup di alam kubur atau alam barzah namanya. Sampai nanti menunggu sampai hari kiamat tiba. Nah, setelah hari kiamat, manusia kemudian dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia dan menerima balasan dari amal perbuatannya tersebut. Nah, Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah juga menjanjikan neraka sebagai balasan bagi orang yang ingkar dan berbuat maksiat. Kemudian nama-nama surga. Surga itu adalah tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang disediakan Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kebahagiaan terbesar dan kemuliaan yang tidak terhingga bagi orang-orang mukmin adalah saat mereka masuk ke dalam surga. Nah, begitu surga yang dijanjikan itu berada di depan mata, maka dibukalah pintu-pintunya dan orang-orang mukmin tadi akan disambut hangat oleh para malaikat. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73 yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, kepada surga itu ya maksudnya, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Nah, jadi orang-orang mukmin yang masuk surga itu nanti akan disambut oleh malaikat penjaga surga, dan malaikat tadi mengucapkan salam kepada orang-orang yang masuk surga tadi. Nah, surga itu mempunyai banyak nama. Tiap-tiap surga diperuntukkan kepada calon penghuninya sesuai dengan amal kebaikan dan ibadahnya. Yang pertama ada surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, ya. Kemudian aktif atau aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107 dan surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Nah, kemudian yang kedua ada surga Aden. Surga Aden adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman dan beramal soleh, banyak berbuat baik, sabar, menginfakkan hartanya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, surga Naim. Nah, ada namanya lagi, surga Naim. Surga Naim itu adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian yang keempat, surga Ma'wa.
Surga ma'wa adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu. Kemudian ada surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah, serta beramal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 127. Bagi mereka disediakan surga Darussalam pada sisi Rabb-nya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Kemudian yang keenam ada surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah itu adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kata Darul Muqamah berarti suatu tempat yang di dalamnya ada orang-orang yang tidak pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu. Tempat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang bersyukur, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 35. Kemudian yang selanjutnya ada surga Al-Maqamul Amin. Surga ini merupakan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman atau Al-Maqamul Amin. Kemudian ada surga Khuldi. Surga Khuldi itu adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Furqan ayat 15 Allah berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka." Nah, itu tadi nama-nama surga, ya. Jadi surga itu ada nama-namanya. Nah, ada surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kemudian ada surga apa lagi tadi? Surga Aden, ya. Ada surga Naim, Jannatun Naim. Kemudian ada surga Ma'wa, surga Darussalam, ada surga Darul Muqamah, dan surga Al-Maqamul Amin. Kemudian yang terakhir ada surga Khuldi. Nah, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang abadi. Nah, kita sekarang ini hidup di surga itu nanti akan meninggal semuanya. Semua makhluk termasuk malaikat. Nah, malaikat, jin, setan, manusia, tumbuh-tumbuhan, semuanya akan meninggal. Tidak ada yang terkecuali. Hanya satu, Allah yang Maha Pencipta saja yang kekal abadi. Nah, setelah nanti semuanya mati, kemudian akan dihidupkan lagi oleh malaikat Israfil. Nah, termasuk malaikat Israfil. Malaikat Israfil juga nanti akan mati. Karena malaikat itu kan masih makhluk Allah, ya. Malaikat itu makhluk Allah. Nah, tugasnya malaikat Israfil kan meniup sangkakala. Setelah semuanya mati, kemudian malaikat Israfil yang paling terakhir mati. Nah, kemudian nanti yang dibangkitkan yang pertama kali adalah malaikat Israfil. Tugasnya untuk apa? Meniup sangkakala lagi yang kedua. Tanda sebagai apa? Kehidupan akhirat dimulai. Kemudian semua makhluk hidup dibangkitkan. Manusia dibangkitkan, malaikat dibangkitkan, jin dan setan semuanya dibangkitkan dari kematian. Ya. Nah, kemudian disinilah kemudian manusia itu dimintai pertanggungjawabannya. Ya, ditimbang nanti semua amal perbuatannya ditimbang. Yang timbangan kebaikannya lebih berat,
Yang timbangan kebaikannya lebih berat, ya, nanti masuk surga. Sedangkan yang timbangan kejahatannya lebih berat, masuk neraka. Nah, orang-orang yang masuk neraka itu masih ada kemungkinan dia masuk surga. Setelah apa? Setelah dia dosa-dosanya tadi sudah bersih semua, ya, masuk neraka, dosa-dosanya sudah bersih semua. Kalau dia orang Islam, dia bersyahadat, dia beriman kepada Allah, ada kemungkinan dia bisa masuk surga, meskipun sebelumnya harus masuk neraka dulu. Nah, itu ya. Tapi kalau orang itu tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat, tidak percaya kepada Allah, ya sudah, wassalam, tidak ada kesempatan untuk masuk surga, ya. Jadi apa? Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia sudah punya kuncinya surga. Itu ya, kuncinya. Kalau mau masuk surga harus mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Harus beriman kepada Allah. Tuh. Nah, ini nanti yang selanjutnya ada nama-nama neraka. Ini kita baca besok Senin ya. Di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Oke. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti hari Senin ya.